Maka dengan lingkungan yang baik, teman yang baik, kita akan menjadi insan-insan yang baik. Kalaulah seandainya kita tidak mampu menjadi orang yang baik, minimal kita berteman dengan orang yang baik. Ummati, ummati, yaquluha lana yawmal qiyamati. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita usia yang baru setelah Ramadan meninggalkan kita, yang barangkali di antara hikmahnya adalah untuk bagaimana kita bisa merealisasikan nilai-nilai yang disebut dan sering disampaikan oleh para alim ulama kita, para khatib dan penceramah selama bulan Ramadan. Kutiba alaikumus siyamu la'allakum tattaqun, agar kita bisa mengimplementasikan di dalam kehidupan kita nilai-nilai ketakwaan yang telah kita pelajari, yang telah kita dapatkan pada bulan Ramadan. Salawat dan salam buat junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, memang waktu telah berlalu cukup pesat. Tanpa terasa kita sudah masuk pada bulan Syawal. Seperti kita sampaikan tadi, adanya hari-hari setelah Ramadan adalah agar kita bisa merealisasikan di dalam kehidupan kita nilai-nilai yang telah kita ditanamkan kepada kita selama bulan Ramadan, yaitu nilai-nilai ketakwaan. La'allakum tattaqun. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, jika selama bulan Ramadan, alhamdulillah nilai-nilai itu ditanamkan dengan mudah kepada kita, kita laksanakan dengan mudah bersama-sama dengan kaum muslimin yang lainnya. Padahal sebenarnya kehidupan yang sesungguhnya bukanlah pada bulan Ramadan, atau perjuangan amal yang sesungguhnya bukan pada bulan Ramadan. Ramadan hanyalah sekedar fasilitas saja dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menjadi insan-insan yang bertakwa, ditanamkan kepada kita nilai-nilai ketakwaan seperti yang Allah inginkan kepada kita. Ketakwaan yang sering didefinisikan bahwa dia adalah melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larang-larangannya. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, saat ini kita perlu bertanya, agar amal kita berkesinambungan setelah bulan Ramadan, apa yang harus kita lakukan? Karena kita barangkali pada saat Idul Fitri, bulan Syawal ini kita boleh berbahagia dan kita berhak melakukannya. Karena kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatan. Farhatun inda iftarihi. Seorang yang beriman itu, seorang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Wa idza aftara fariha bi fitrihi. Ketika dia berbuka, dia berbahagia dengan bukanya. Ketika dia tidak lagi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi diharamkan kepadanya hal-hal yang dimubahkan, yang dihalalkan kepadanya selama ini, makan di siang hari, berhubungan suami istri di siang hari, ketika itu dia berbahagia dan dia berhak melakukan hal itu. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih bisiyamihi. Dan juga kebahagiaan yang lebih hakiki, kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengatakan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Yaitu kebahagiaan ketika kita mengucapkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Tuhan kami yang telah menunjukkan kami jalan ini. Kalaulah bukan karena Allah Tuhan kami, niscaya kami tidak akan sampai ke sini. Maka saat itu kita disuruh, masuklah kalian ke dalam surga lantaran perbuatan amal yang telah kalian lakukan. Saat itu barulah kita boleh berbahagia. Saat itu bolehlah kita berhenti berusaha dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun selagi hayat masih dikandung badan, maka perjuangan dan ibadah kepada Allah dan amal kebajikan harus tetap kita laksanakan. Kata Allah di akhir surat Al-Isra, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu yakin. Apa itu yakin? Yakin adalah kematian. Sampai kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat itu baru kita berhenti beramal. Jadi ketika berhenti Ramadan bukan berarti berhenti pula kita beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar kita bisa menjadikan amal ibadah Ramadan kita berkesinambungan, berkelanjutan setelah Ramadan, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu yang berbahagia? Yang harus kita lakukan sederhana saja. Yang pertama, jelaskan siapa musuh kita. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan syaitan adalah musuh kita. Di dalam banyak ayat Allah mengatakan innahu lakum aduwwum mubin. Sejak manusia pertama diciptakan sampai akhir Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat Allah mengatakan bahwa setan adalah musuh yang nyata bagi kita. Maka setelah Ramadan, setan bergerilya. Ketika Ramadan kita sama-sama mengetahui bahwa setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu surga, dikuncilah pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hal itu kita rasakan. Buktinya apa? Begitu mudah kita melaksanakan kebaikan. Anak kecil saja ketika bulan Ramadan mudah sekali kita bangunkan. Untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beramai-ramai kita. Namun setelah bulan Ramadan, kita bisa merasakan dengan dalih silaturahmi, dengan dalih refreshing. Kadang-kadang sholatnya diakhirkan, yang terbiasa kita sudah melaksanakan sholat sunnah kita saat ini kita tinggalkan. Setan sudah merajalela. Maka hal yang pertama yang harus kita laksanakan, yang harus kita sadari ketika kita keluar dari bulan Ramadan, agar amal ibadah Ramadan kita berkelanjutan adalah sadari siapa musuh kita. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan banyak sekali tentang permusuhan manusia dengan setan. Di antaranya Allah menjelaskan juga tentang bagaimana setan itu punya siasat. Allah menjelaskan bahwa setan itu punya khutuwat, punya langkah-langkah. Nggak bisa dengan langkah ini dia pindah dengan langkah berikutnya. Gak bisa juga dengan langkah B, dia akan pindah mencari langkah yang C, sampai dia semaksimal mungkin yang dia lakukan. Itu setan. Makanya terkait khutuwat syaitan ini, langkah-langkah syaitan ini Allah menjelaskan di dalam 4 ayat. Kalau tentang masalah permusuhan manusia dengan syaitan, itu lebih dari 100 ayat Allah menyebutkannya di dalam Al-Quran. Namun yang berkaitan dengan khutuwat atau siasat syaitan ini, Allah menyebutkannya di dalam 4 ayat. 1 ayat tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini disebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara sempurna, dan jangan kalian ikuti langkah-langkah setan. Artinya apa? Setan itu punya langkah. Kalau tidak bisa masuk dengan kemaksiatan, dia masuk dengan ketaatan. Dimasukkanlah riya ke dalamnya. Tidak bisa masuk juga dengan ketaatan, dia masuk dari berbagai macam hal. Tidak bisa masuk dari diri kita langsung, dari keluarga kita, dari orang tua kita, dari anak keturunan kita. Setan akan punya langkah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan 2 ayat lagi berkaitan dengan makanan. Satu di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, kata Allah, makanlah oleh kalian rezeki yang baik dan halal yang Allah berikan kepada kalian, dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Ini terkait makanan. Artinya syaitan juga mengajak kita bagaimana kita mengambil makanan kita dari cara-cara yang tidak benar. Dari korupsi kah? Dari menipu kah? Setan punya cara. Maka hati-hati Bapak Ibu yang berbahagia. Setelah Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah bulan puasa yang salah satu hikmahnya adalah agar jangan kita sesama kita memakan harta antara satu dengan yang lainnya secara batil. Maka hal itu disebutkan di dalam surat Al-Baqarah 188. Allah mengatakan, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudulu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun." Ini salah satu hikmah puasa. Janganlah kalian makan harta sesama kalian dengan batil, yang dengannya kalian bawa kepada hakim, kepada penguasa,
Untuk apa? Untuk kalian dibenarkan memakan harta sebagian kalian secara batil sementara kalian tahu. Ini salah satu hikmahnya. Maka setan akan terus memperdaya kita. Bagaimana kita mendapatkan harta yang kita makan, yang kita berikan makan kepada anak cucu kita, kepada keluarga kita dengan cara yang tidak benar, yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ikuti langkah-langkah setan. Selanjutnya di dalam surat Al-An'am Allah juga menjelaskan tentang makanan. Jangan sampai kita mengikuti langkah setan di dalam makanan. Ayat yang terakhir berkaitan dengan masalah hubungan sosial. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa setan juga punya langkah-langkah agar makhluk manusia ini di dalam kehidupan sosial hancur lebur. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang adanya tuduhan perzinaan yang dilemparkan kepada keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan ayat ini. Wala ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu menyuruh kalian kepada kemungkaran dan juga kebatilan. Dan siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya dia adalah orang-orang yang merugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan hal-hal kehidupan kita. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan dan jadikanlah syaitan sebagai musuh kita. Jangan saudara kita yang kita jadikan musuh. Yang pertama, kenali musuh kita. Yang kedua, cari teman dekat kita. Karena kita tahu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Sesungguhnya seseorang itu dilihat sesuai dengan agama saudaranya, agama teman dekatnya. Maka hendaklah kalian melihat-lihat siapa yang jadi teman dia. Seorang yang baik, seorang yang soleh tidak mungkin berteman dengan seorang pelacur. Seorang yang hartanya halal tidak mungkin dekat dengan seorang pencuri. Maka lihatlah siapa yang menjadi teman kita. Nah, jadi kalau kita ingin teman-teman yang baik, yang selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita dengan amaliyah Ramadan, dengan amal ubudiyah kita kepada Allah yang di situ kita menunjukkan bahwa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka carilah teman kita yang baik-baik. Teman yang baik-baik itu adalah teman yang berada di masjid. Jadi setelah Ramadan, kalau orang lain sibuk dengan urusan mereka sendiri-sendiri, setelah Ramadan yang sebelumnya mereka ke masjid, saat ini pergi ke karaoke, saat ini pergi ke diskotik dan segala macamnya, maka kita carilah teman yang baik. Maka dengan lingkungan yang baik, teman yang baik, kita akan menjadi insan-insan yang baik. Kalaulah seandainya kita tidak mampu menjadi orang yang baik, minimal kita berteman dengan orang yang baik. Kita mencintai orang-orang yang baik. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama masalul jalisis salih wal jalisis su kahamilil miski wa nafikhil kir." Sesungguhnya perumpamaan orang yang sahabat yang baik dengan sahabat yang tidak baik adalah umpama seorang pembawa minyak wangi dan seorang peniup bakaran. Kalau seorang pembawa minyak wangi, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kamu tidak diberinya minyak wangi yang dia bawa, maka kamu akan mencium darinya aroma yang wangi. Ataupun kamu bisa membeli dari dia. Sementara orang yang meniup abu bakaran, kalau seandainya tidak dia bakar baju kamu, maka minimal kamu akan mendapatkan bau asap. Maka di sini pentingnya kita menjaga teman, di sini pentingnya kita berjamaah sebagaimana diajarkan oleh agama kita. Maka dari itu kembalilah kepada masjid, dan di sana kita akan ketemu dengan teman-teman kita yang akan selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga amal ibadah kita bisa berkesinambungan. Jadi kita bukan termasuk hamba-hamba Ramadan, akan tetapi hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu hidup setelah Ramadan, pada bulan Ramadan dan pada hari-hari yang lainnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.